Baik, selamat malam teman-teman. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang subjek pajak. Perkenalkan, nama saya Putri Risma Citra Yuni, NIM 115. Perkenalkan, nama saya Putu Zilda Rismayanti, NIM 180111118. Perkenalkan, nama saya Loh Putu Novi Andriani, NIM 122. Perkenalkan, nama saya Kadek Kembarsari. Di sini saya akan membahas materi tentang subjek pajak dan klasifikasi subjek pajak. Yang pertama yaitu pengertian subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi maupun badan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Satu hal penting lainnya, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap subjek pajak berbeda-beda satu sama lain. Bahkan, kenyataannya, tidak seluruh subjek pajak memiliki kewajiban perpajakan, seperti halnya membayar dan melaporkan pajak pada umumnya. Yang kedua yaitu klasifikasi subjek pajak. Terdapat dua klasifikasi subjek perpajakan berdasarkan lokasi tempat tinggal atau kegiatan usahanya beroperasi, yaitu yang pertama subjek pajak dalam negeri, yang kedua subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria. Subjek pajak dalam negeri dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama orang pribadi, yang kedua badan, yang ketiga warisan. Subjek pajak orang pribadi merupakan perorangan atau individu yang berstatus sebagai warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal atau menetap di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak badan merupakan seluruh badan usaha atau pemerintahan yang berdiri dan mengalami perkembangan, kecuali badan-badan yang bersifat tidak komersial dan badan-badan di mana sumber pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD. Yang ketiga, warisan merupakan harta warisan dari pewaris atau ahli waris yang mana harus dibayarkan terlebih dahulu oleh ahli warisnya sebelum melakukan proses pembagian. Selanjutnya, subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu perbedaan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Perbedaan yang mendasar dan penting di antara kedua subjek pajak dalam negeri dan luar negeri terletak pada pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain yang pertama, subjek pajak dalam negeri. Yang pertama adalah subjek perpajakan dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima maupun diperoleh dari Indonesia atau luar negeri. Yang kedua, subjek perpajakan dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif pajak umum. Yang ketiga, subjek perpajakan dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan atau PPH yang berguna sebagai sarana untuk menetapkan besar pajak yang terutang dalam satu tahun pajak tertentu. Yang kedua adalah subjek pajak luar negeri. Perbedaannya yang pertama adalah subjek pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berdasarkan dari sumber penghasilan yang ada di Indonesia. Yang kedua, pajak luar negeri dikenakan pajak terutang berdasarkan pada penghasilan bruto dengan tarif pengenaan sepadan alias tarif tunggal terhadap seluruh objek pajak berapapun nilai yang terkandung. Yang ketiga, bagi subjek pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan karena kewajiban perpajakannya telah dipenuhi melalui potongan pajak yang bersifat final. Baik, materi selanjutnya yaitu ketentuan badan sebagai subjek pajak dalam negeri.
Syarat utama sebuah badan dapat dikategorikan sebagai subjek perpajakan dalam negeri apabila telah didirikan atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia selama sedikitnya lebih dari 183 hari. Akan tetapi, ketentuan ini dikecualikan bagi unit-unit tertentu dari badan pemerintah yang dibentuk didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau sumber pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD. Ketentuan pengecualian badan yang dimaksud tersebut telah diatur oleh ketentuan subjek perpajakan khusus di bawah kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Contoh dari badan pemerintah atau usaha yang dikecualikan tersebut yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Warisan yang belum terbagi dinyatakan sebagai subjek perpajakan dalam negeri karena keadaannya menggantikan satu kesatuan dari pewaris yang mendapat perlindungan hukum dan sedang melakukan aktivitas ekonomi di wilayah Indonesia. Saya akan menjelaskan yang tidak termasuk dalam subjek pajak. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang tidak termasuk subjek pajak adalah sebagai berikut. 1. Kantor perwakilan negara asing. 2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat. 3. Organisasi-organisasi internasional. Adapun persyaratan organisasi internasional bukan termasuk subjek pajak adalah A. Indonesia menjadi anggota organisasi internasional. B. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. C. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional. Kesimpulannya yaitu, dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa subjek pajak adalah orang atau badan yang membayar objek pajak. Subjek pajak dapat berupa orang pribadi atau badan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang wajib membayar pajak apabila memiliki objek pajak. Sekian presentasi kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.